warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbur ala al-bala'i wa lam yarda ala al-qada'i falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwahi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Helmi dan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Istiqomah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi ikram takzim hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa ibadah kita, bacaan Quran kita, zikir kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah hidupkan kita kembali setelah kematian kita yang sementara. Karena apabila kita melihat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa setelah bangun daripada tidur, doanya yang berbunyi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Artinya bahwa tidur itu adalah kematian. Bagaimana tidak kalau tidur dikatakan sebagai sebuah kematian? Karena pada saat kita tidur, dua mata kita mati, tidak mampu melihat apa-apa. Pada saat tidur, dua telinga kita mati, tidak mampu mendengar apa-apa. Pada saat tidur, hidung kita pun mati, tidak mampu mencium wangi atau bau apa-apa. Pada saat tidur, lisan bibir kita mati, tidak mampu berbicara, berkata apa-apa. Andai ada orang yang berbicara pada saat tidur, dikatakan bukan berbicara, tapi ngigo namanya. Kedua belah tangan kita pada saat tidur mati, tidak mampu bekerja apa-apa. Padahal kita punya keterampilan luar biasa dengan anugerah dua tangan. Tapi karena tidur, dua tangan kita pun mati. Pada saat tidur, dua kaki kita mati, tidak mampu berjalan, apakah lagi berlari. Bahkan pada saat tidur, otak kita pun mati, tidak mampu berpikir apa-apa. Kalau di sini ada ahli matematik, coba tanya pada saat tidur, 1 tambah 1 berapa? Nggak tahu. Artinya bahwa otaknya mati. Yang Allah Subhanahu wa taala sisakan hanya 2 saja. Yang pertama adalah denyut jantung.
Dan yang kedua adalah nafas. Yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sisakan ini, apabila salah satu daripada keduanya mati, apakah yang berhenti denyut jantung atau yang berhenti nafas? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti saudara kita yang Abah dapat kabar telah wafat, telah meninggal dunia karena oleh Allah salah satu daripada dua yang tersisa ini dimatikan, apakah denyut jantungnya atau nafasnya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala arwahnya diterima di sisi Allah, iman Islamnya diterima di sisi Allah, amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya, setiap dosa-dosanya diampuni, kemudian Allah tempatkan di alam kubur sebagai raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan keridhaan, kesabaran dan ketabahan. Besok di hari kiamat Allah masukkan ke dalam surganya, tentu bersama-sama kita semua yang kumpul di dalam majlis ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Artinya pada saat tidur, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita mati, sehingga ketika kita tidur lebih dekat kepada kematian atau lebih dekat kepada kehidupan? Jawabannya pasti lebih dekat kepada kematian. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa cerdas kepada kita saat bangkit dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Subhanallah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bangun, Allah datangkan kepada kita sesuatu yang amat berharga, sesuatu yang amat agung, sesuatu yang amat mulia. Apakah itu? Berupa hidayatut taufik. Apa? Berupa hidayatut taufik. Ada yang mengatakan taufik dan hidayah. Akan tetapi kalau di dalam pelajaran yang sesungguhnya disebutnya bukan taufik dan hidayah, akan tetapi hidayatut taufik. Karena hidayah itu terbagi 5 bagian sesuai dengan kadarnya. Hidayah yang pertama yang bernama hidayatul ilham. Hidayah yang kedua yang bernama hidayatul hawasi. Hidayah yang ketiga yang bernama hidayatul aqli. Dan hidayah yang keempat bernama hidayatul dini. Dan hidayah yang kelima adalah hidayatut taufik. Dan hidayatut taufiki merupakan hidayah yang kadarnya paling tinggi dari hidayah-hidayah yang 5 tadi. Apa hidayatut taufiki itu? Hidayatut taufiki adalah hidayah di mana seseorang tahu bahwa itu perintah Allah, bahwa seseorang tahu di dalam setiap perintah Allah ada kebaikan-kebaikan, kemudian ia dapat melaksanakan perintah Allah itu dalam rangka mencapai kebaikan-kebaikan. Itu namanya hidayatut taufik. Nah, kita hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah yang paling tinggi, yang paling agung, paling mulia, yang bernama hidayatut taufik. Dengan hidayatut taufik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan
merupakan serangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bangun saat ini banyak, yang diberikan hidayah taufik sedikit. Karena umat Islam di sekitar masjid ini banyak atau tidak? Banyak. Cirinya sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Pak Helmi kewalahan harus bikin tenda ke sana. Akan tetapi hidayah taufik pada malam hari ini hanya diberikan kepada sebagian kecil saja. Yang bangun banyak, yang wudu tidak banyak. Yang wudu hanya sebagian kecil saja. Alhamdulillahirabbil alamin, setelah kita bangun, Allah berikan kemampuan kepada kita, keringanan kepada kita untuk membersihkan anggota tubuh kita dengan berupa perintah yang bernama perintah wudu. Apa? Wudu. Ketika perintah wudu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ketika ini disampaikan, ternyata ada yang bertanya di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya bukan para sahabat radhiyallahu anhu, tapi yang bertanya cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain, yang berangkatnya ke masjid digendong oleh kakeknya. Angkat tangan, kata si cucu, wahai kakek, kira-kira kalau bahasa Ciledugnya begini, ngapain sih Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai perintahkan wudu segala macam kepada kita sebelum sholat? Maka karena ini pertanyaan perlu dijawab. Walaupun yang bertanya adalah anak di bawah usia, anak kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat hormat. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW sebagai kakeknya kepada cucunya, wahai cucuku, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan wudu kepada kita sebelum sholat? Karena wudu itu adalah merupakan syarat sah sholat. Sehebat apapun sholat seseorang, akan tetapi ia tidak berwudu, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai cucuku, apakah kehebatan wudu itu? Barang siapa yang mencuci wajah dengan air wudu, Allah Subhanahu wa Ta'ala gugurkan seluruh wajah, seluruh dosa wajah beserta gugurnya air wudu, hatta tahruja baina anaihi, sehingga dosa-dosa itu terkeluar mengalir di antara dua kelopak matanya. Dengan membasuh air wudu kepada muka, gugur dosa wajah, gugur dosa melihat. Kemudian kata Rasulullah, wahai cucuku, manakala seseorang hamba mencuci kedua belah tangannya dengan air wudu, gugur seluruh dosa yang pernah diperbuat oleh kedua belah tangannya beserta gugurnya air wudu di tangannya, hatta takhruja baina adfari asabihi, sehingga dosa-dosa itu terkeluar antara kuku jari jemarinya. Wahai cucuku, barang siapa yang mengusap kepalanya dengan air wudu, Allah Subhanahu wa Ta'ala gugurkan dosa kotor pikirannya beserta gugurnya air wudu, hatta tahruja baina udunaihi,
siapa seorang hamba yang mencuci kedua belah kakinya dengan air wudhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala gugurkan dosa yang diperbuat oleh kedua belah kakinya. Kemana kaki melangkah bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gugurkan dengan air wudhu hatta tahruja baina adfari asabihi, sehingga dosa-dosa itu mengalir terkeluar antara kuku jari jemarinya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ternyata wudhu memiliki kehebatan yang sangat luar biasa. Sebelum sholat digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berdoa setelah berwudhu, karena doa setelah berwudhu berbeda dengan doa-doa yang lain. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang berdoa setelah berwudhu, si bodoh, si pinter, si rakyat, si pejabat, si miskin, si kaya, Allah tidak lihat. Kalau kamu berdoa setelah berwudhu, siapa saja kamu, diangkat doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dijamin makbul adalah doa setelah berwudhu. Seperti apa doa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Kalau kata Rasulullah SAW bahwa doa setelah berwudu makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam doa berwudu ada dua syahadat. Yang pertama syahadat ilahiyah, yang kedua adalah syahadat nabawi, bersaksi bahwa kita kepada Allah. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Bersaksi kita kepada Rasul, ini yang disebut dengan tauhid nabawiyah. Sementara seseorang baru sah imannya apabila ia memiliki tauhid uluhiyah dan tauhid nabawiyah. Artinya ketika kita berdoa setelah berwudu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tauhid uluhiyah kita dan tauhid nabawiyah kita dimakbul, diijabah, diterima oleh Allah. Kita dinyatakan orang yang bertauhid. Subhanallah. Kemudian berikutnya dari doa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku sebagian daripada orang-orang yang tobat. Diterima tobat kita. Waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku sebagian orang-orang yang bersih lahir. Dibersihkan lahir kita. Jadi kalau kita sudah berdoa kepada Allah setelah berwudu, minta kepada Allah untuk dibersihkan dosa batin dan dosa lahir. Konsekuensi orang yang bersih dosa batin dan lahir, Allah tetapkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan engkau jadikan aku sebagian dari hamba engkau yang soleh. Alhamdulillah. Yang berdoa semacam itu dipastikan orang-orang soleh dan orang-orang solihah. Makanya jangan lupa setelah berwudu berdoa. Hebat orang yang berwudu itu. Selama ia masih berwudu, malaikat berdoa dan membacakan istighfar untuknya, memohonkan ampunan.
sampai ia batal. Wudhu lagi, malaikat berdoa lagi sampai batal. Wudhu lagi, kemudian malaikat berdoa lagi. Makanya Rasulullah SAW yang paling tahu terhadap kehebatan wudhu, Rasulullah SAW tidak pernah batal wudhu. Andai Rasulullah SAW tidak batal wudhu karena sudah lama tidak berwudhu, Rasulullah tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Kita wudhunya baru mau sholat, padahal wudhu itu hebat. Manakala seseorang berwudhu kemudian ia wafat, meninggal dunia, datang malaikat malakal maut. Sebelum malaikat malakal maut mencabut, maka datang malaikat Jibril, berkata malaikat Jibril kepada malaikat malakal maut, wahai malaikat maut, orang yang kamu akan cabut ruhnya itu dalam keadaan berwudu, hendaklah engkau cabut dengan penuh kelembutan dan penuh kehalusan. Maka malaikat malakal maut mencabutnya dengan penuh kelembutan dan kehalusan. Kalau tidak percaya nanti kita matinya setelah itu. Coba dulu. Lembut, halus, hati-hati. Takut malaikat malakal maut kepada malaikat Jibril, rajanya malaikat. Cabut dengan penuh kehalusan dan kelembutan. Dipikir oleh malaikat malakal maut setelah dicabut dengan penuh halus, penuh lembut, malaikat Jibril pergi, tidak. Malaikat Jibril membuka kedua belah tangannya, letakkan ruhnya itu di kedua belah tanganku karena ia mati dalam keadaan berwudu. Biar aku yang menyetorkan kepada alam ruh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Beruntung orang-orang yang berwudu setelah bangun daripada tidurnya. Mudah-mudahan kita yang duduk di dalam majelis ini belum batal wudunya. Karena kita tidak pernah tahu kapan malaikat malakal maut mampir kepada kita untuk nyambut ruh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bilal bin Rabah al-Habsyi karena sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan begitu pentingnya wudu, begitu hebatnya wudu, mulianya wudu, agungnya wudu. Bilal bin Rabah senantiasa apabila sudah selesai sholat, apabila sudah selesai berwudu, kemudian selesai berdoa wudu, maka beliau melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat syukur wudu. Dengan salat syukur wudu. Ini disebutnya sunnah khulafaur rasyidin. Jadi salat syukur wudu itu senantiasa dilakukan oleh Bilal bin Rabah al-Habsyi. Habis wudu doa salat syukur 2 rakaat. Syukur kepada Allah diberikan anugerah bisa berwudu. Kehebatan syukur atas bisa berwudu sehingga melakukan sholat syukur wudu ketika Rasulullah SAW berangkat Mi'raj, dibawa ke langit, diperlihatkan kepada api neraka. Kemudian Allah menyuruh kepada malaikat Jibril membawa ke surga. Untuk Allah perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW surganya, agar bisa menjelaskan kepada kita tentang neraka, bisa menjelaskan kepada kita tentang surga. Sebelum masuk surga ada suara terumpang di dalam surga. Oprak, oprak, oprak. Kan ditanya oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, itu suara apa? Kata malaikat Jibril alaihissalam, itu suara sendal, suara terumpah salah seorang daripada sahabatmu. Kira-kira aneh ajaib enggak? Ajaib. Surga belum boleh dimasuki oleh siapa
Ibrit, sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah al-Habsyi. Nabi setelah pulang dari Isra wal Mi'raj langsung panggil Bilal, Bilal, apa yang kamu lakukan sehingga dunia belum kiamat, kamu belum mati, sendal kamu sudah lebih dulu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Bilal, aku sholat subuh wudu setelah aku wudu dan berdoa setelah berwudu. Siap kita ya sholat syukur wudu semuanya ya. Agar sepatu ibu-ibu yang banyak itu sudah naik duluan ke surga nanti. Sepatu bapak-bapak yang bagus-bagus naik duluan nanti ke surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah anugerahkan bisa berwudu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita berwudu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk memudahkan, meringankan kedua belah kaki kita untuk berangkat menuju masjid, meringankan langgang kedua belah tangan kita untuk melanggang ke masjid, sehingga alhamdulillahirabbil alamin sampai di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyempurnakan wudu di rumahnya, kemudian ia berangkat ke masjid, langkah yang pertama digugurkan dosa, langkah yang kedua diangkat derajat. Dalam hadis yang lain dicatat satu kebaikan. Setiap langkah dicatat satu kebaikan. Langkah yang kedua digugurkan dosa. Langkah yang ketiga apa? Dinaikkan derajat. Seberapa banyak langkahnya, sebanyak itu pahala kebaikan Allah berikan. Sebanyak itu dosa digugurkan. Sebanyak itu derajat ditinggikan. Tentu yang paling banyak kebaikannya, yang paling banyak digugurkan dosanya, dan yang paling tinggi diangkat derajatnya saya. Karena saya yang paling jauh dari Sentul berangkat ke sini. Bertiga dengan Pak Helmi sama siapa? Iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Bapak Ibu sekalian, untuk mereka-mereka yang berangkat di waktu subuh berbeda dengan berangkat di luar waktu subuh. Di luar waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu diberikan setiap langkah satu pahala, digugurkan satu dosa, kemudian diangkat satu derajat. Untuk mereka yang berangkat di waktu gelap, Rasulullah 14 abad yang silam bersabda, absyiru, berikan kabar gembira. Al-masi'u, mereka yang berangkat di zulmi, di waktu gelap, ilal masajid, berangkat menuju masjid, binuritami yaumal kiamati, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Jadi kita orang-orang yang insya Allah kalau kita istiqomah bangun subuh, kemudian kita berwudu dengan sempurna, berangkat di waktu gelap menuju masjid, Allah akan bangkitkan kita besok di hari kiamat dengan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti setelah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbentang perjalanan kita selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ada nggak orang yang paling panjang perjalanannya kemudian mengalami perjalanan 50.000 tahun? Usianya aja nggak 1.000 tahun. Ini perjalanan 50.000 tahun. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang berjalan di waktu subuh ke masjid, berikan kabar gembira kepada mereka, mereka akan diberikan cahaya yang sempurna. Karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang bangun nanti di hari ba'as, di hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu
jawabannya paling mudah. Lo waktu subuh kagak bangun, kagak pergi ke masjid, makanya buta mata lo. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita akan memiliki mata-mata yang terang, diberikan keterangan yang sempurna, cahaya sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan istiqomah berangkat waktu subuh ke masjid. Ini kabar gembira yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu gelap disampaikan ke masjid. Subhanallah, masjid ini kata Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah setiap masjid-masjidnya Allah. Walaupun di Jakarta ada istana negara, tiap hari Bapak Presiden Jokowi duduk di sana. Oh, bangunannya megah, lampunya gemerlap, karpetnya enggak jelek seperti karpet ini. Ini karpet orde lama nih. Ya, besok kan ganti tadi. Kemudian karpet istana itu tebal. Di Amerika Serikat sana ada yang disebut dengan gedung putih, lebih megah, lebih indah ketimbang istana di Jakarta. Lampunya lebih menggemerlap daripada istana Jakarta. Karpetnya lebih hebat lagi daripada istana Jakarta. Wallahi, walaupun ini karpetnya jelek, kemudian itu langit-langitnya sudah bolong, kusennya sudah orde lama, tapi dibandingkan dengan bangunan istana dan gedung putih di Amerika Serikat, tidak apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tempat termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah takdirkan kita duduk di tempat termulia ini. Untuk apa? Untuk melaksanakan taqarruban wa ta'abbudan ilallah, untuk mendekatkan diri kita dan beribadah kita kepada Allah. Mendekatkan diri dengan berangkat kita ke masjid dari rumah, beribadah dengan sholat kita di dalam masjid. Alhamdulillah, bagaimana kita tidak beruntung pada saat ini? Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis qudsi, manakala seorang hamba mendekat kepadaku, kata Allah, sejengkal, aku menyambut lebih cepat kedatangan hambaku sehasta. Manakala hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku menyambut lebih cepat sedepak. Manakala hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, aku menyambut kedatangan hambaku dengan berlari, berlari, berlari. Subhanallah, bahagianya Allah kedatangan kita ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah tidak bahagia dengan kedatangan kita ke rumahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ditetapkan bagi orang-orang yang beriman adalah berwaktu-waktu. Allah tetapkan waktunya untuk berjumpa hamba dengannya, waktu zuhur. Allah tetapkan waktunya untuk berjumpa dengan hamba kekasihnya, waktu asar. Allah tetapkan waktunya untuk berjumpa dengan hambanya, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh. Allah yang menetapkan, kalau kamu mau berjumpa dengan aku, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan bukan hanya menetapkan waktu,
Allah. Allahu Akbar pada waktu maghrib, pada waktu isya, pada waktu subuh. Hakikatnya undangan Allah. Allah tetapkan waktunya, Allah tetapkan tempatnya, dan lebih jauh daripada itu diundang oleh Allah, dihello oleh Allah. Bagaimana Allah tidak baik kepada kita? Bagaimana Allah tidak dekat dengan kita sebagai hamba? Coba kita bayangkan kalau presiden di istana setiap 1 kali 24 jam 5 kali telepon kita. Halo, ke istananya. Ya. Asar, halo lagi ke istananya. Maghrib, halo lagi ke istananya. Isya, halo lagi ke istananya. Subuh orang pada tidur, masih telepon ke istana ya. Subhan, melebihi orang yang sedang berpacaran. Subhan, kalau kita diundang oleh presiden dalam 1 kali 24 jam 5 kali dihello, kira-kira harus bawa proposal gak minta proyek? Kagak usah, cukup datang, pasti pulang dikasih cek. Karena begitu dekatnya orang yang dipanggil dalam 1 hari 5 kali dipanggil. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayang kepada hambanya mengalahkan 70 kali kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Subhanallah. Alhamdulillah, kita penuhi panggilan Allah. Apabila kita sudah penuhi panggilan Allah, ya Allah, Allah berikan pahala sehebat-hebatnya kepada kita. Khusus pada waktu subuh, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, Allah berikan pahala lebih besar lagi daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh sholat sunatnya, Allah berikan pahala lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ibu bukan dikasih dunia, bukan, dikasih pahala. Karena sholat ini mahal harganya. Kalau ditukar dengan dunia, nggak ada artinya dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, kalau dunia ada artinya di sisi Allah, maka orang kafir tidak akan diberikan seteguk air pun. Dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Rasulullah SAW pernah berjalan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Di tengah jalan menemukan bangkai kambing yang penuh belatung, penuh dengan lalat hijau. Kata Rasulullah SAW, wahai sahabat-sahabatku, kamu mau nggak dikasih ini? Kata sahabat, karena kambing yang matinya kambing kecil, jelek, telinganya juga sudah potong. Kata para sahabat, jawabannya, wahai Rasulullah, jangankan dalam keadaan penuh belatung, busuk semacam ini, andai ia masih hidup, kami nggak mau. Kata Rasulullah, dunia ini lebih hina daripada bangkai. Bagaimana dunia tidak hina itu? Bapak sekalian, dicoba yang meninggal dunia, rumahnya dibawa nggak? Mobilnya dibawa nggak? Sawah ladangnya dibawa nggak ke kubur? Emas peraknya dibawa nggak ke kubur? Jam tangan mahalnya dibawa nggak ke kubur? Istri cantiknya dibawa nggak ke kubur? Anak-anak jelitanya dibawa nggak ke kubur? Enggak. Boro-boro harta, rumah, kendaraan, sawah, ladang, istri, anak, baju yang melekat,
disuruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut baju yang melekat, diganti dengan kain kafan, kain yang paling busuk di alam dunia. Betul? Betul. Betul? Betul. Tidak ada yang itu. Yang mahal adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang mahal adalah sholat subuh. Bagaimana tidak mahal? Sholat subuh, sholatnya yang paling ringan, pahalanya paling besar. Sholat yang paling ringan sholat apa? Sholat subuh cuma 2 rakaat. Tapi pahalanya lebih besar daripada sholat 5 waktu yang lain. Yang pertama, sholat yang berjamaah akan dijamin makbul, diterima oleh Allah. Oleh karena sholat yang baru saja kita lakukan, yakini bahwa sholat itu dimakbul. Kalau sholat kita dimakbul, pasti Allah datangkan pahala. Baca Al-Quran yang dijaharkan setiap waktu sholat oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan 27 derajat. Kalau sholat asar, sholat johor 25 karena tidak dijaharkan. Kemudian barang siapa yang sholat subuh berjamaah oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan lagi pahalanya seolah-olah sholat semalam suntuk. Ada nggak yang mampu sholat semalam suntuk kira-kira? Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, sholat terus. Hanya dengan 2 rakaat sholat dengan berjamaah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala luar biasa seolah-olah sholat semalam suntuk. Lebih hebat lagi Bapak Ibu sekalian, khusus bagi sholat subuh dan sholat asar, kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di 2 tepi dingin, kemarin sholat asar berjamaah di masjid di mana saja, kemudian sekarang sholat subuh berjamaah, maka kata Rasulullah dakhalal jannah. Dakhala itu kalimat fi'il madi, artinya ia telah masuk surga. Kita sudah masuk surga belum? Sudah. Bu, Ibu sudah masuk surga belum? Sudah. Bu, Sudah. Bapak-bapak sudah masuk surga belum? Sudah. Saya ingin tahu cerdas apa enggak nih bapak-bapak ibu. Ibu-ibu dulu deh. Ibu, Udah. sudah masuk surga belum? Belum. Sebelah sana sudah, sebelah sini belum. Ada. Sekarang yang kedua bapak-bapak, sudah masuk surga belum? Ini sudah, ini belum, ini sudah, sama seimbang. Seimbang. Abah ingin jawab karena jawabannya masih ragu-ragu. Kita semua belum masuk surga. Siapa yang sudah masuk surga pintunya juga belum lihat? Yang menjadi pertanyaan besar pagi hari ini kepada kita, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda orang yang sholat asar berjamaah dan sholat subuh berjamaah ia telah masuk surga? Ini kata ilmu balaghah litahaqquqi wuqu'. Saking hebatnya orang yang sholat asar berjamaah dan sholat subuh berjamaah, walaupun ia belum masuk surga, seolah-olah telah masuk surga. Kalau tidak percaya, ayo mati sekarang. Pasti masuk surga. Bapak Ibu sekalian, untung kita pada pagi hari ini harus bahagia. Kita pada pagi hari ini Allah anugerahkan hidayatut taufiqi, hidayah di mana kita mampu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini apa sampai dengar? Baik, tolong kasih tahu karena kita harus sholat isya.
Karena ibu sholat subuh itu ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Kita harus ngambil sesempurna mungkin di waktu subuh. Ibu bapak kepalanya kapan? Abah ingin kasih tahu kepalanya waktu sahur. Jadi orang yang ingin punya kepala waktu subuh, jangan bangun waktu azan. Bangunnya harus jam 3. Kalau orang istiqomah bangun jam 3, dia punya kepala waktu subuh. Apa kehebatan pada waktu sahur? Maka Allah turun ke langit dunia dan Allah menawarkan, siapa yang berdoa, aku ijabah doanya. Siapa yang meminta, aku kasih permohonan. Siapa yang minta ampun, aku bebaskan dosanya. Itu 3 perkara ditawarkan setiap waktu sahur oleh Allah, karena Allah turun ke langit dunia. Hebat nggak kira-kira? Jadi sekarang bangunnya jangan pas azan, ibu. Berarti kalau kita bangun pas azan, ada badan, tidak ada kepala. Nah, ini perlu saya sampaikan. Karena orang-orang yang istiqomah berdiri sholat tahajud, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena para sahabat radhiyallahu anhum melakukan itu, mereka bangun jam 3, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah puji mereka, para sahabat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka para sahabat membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat malam mereka. Dipuji oleh Allah karena mereka menggunakan kepala waktu subuh. Insya Allah niatkan kita yang bangun di kepala waktu subuh ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarannya kita terima. Subhanallah. Kemudian badannya waktu subuh pas azan. Sampai kapan? Sampai datang waktu isyraq. Ini badannya waktu subuh. Makanya isyraq itu disyaratkan. Syaratnya harus berzikir. Barang siapa yang sholat subuh, kemudian dia berzikir sampai waktu isyraq, kemudian dia sholat 2 rakaat isyraq, maka pahalanya mendapat pahala haji dan pahala umroh tamatin. 3 kali diulang-ulang oleh Rasulullah. 2 rakaat, tapi pahalanya haji dan umroh sempurna. Subhanallah. Makanya waktu yang hebat ini waktu subuh. Akan tetapi kadang-kadang kita belum sempurna melakukannya. Ada badannya, nggak ada kepala, nggak ada kakinya. Karena tidak sholat isyraq. Insya Allah kita istiqomahkan setiap hari sholat isyraq. Setelah sholat subuh, syaratnya harus berzikir. Berzikir itu maknanya luas. Al-Quran memaknai zikir itu sedikitnya sampai ada 11 makna. Tapi Abah tidak mau urai sekarang, nanti lain waktu karena uraiannya sangat panjang. Tadi kita alhamdulillahirabbil alamin, setelah sholat subuh kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Makmum ikut saja. Imam baca istighfar 3 kali, makmum baca istighfar 3 kali. Tapi nggak pernah bertanya kepada imam, imam itu ngapain istighfarnya 3 kali? Kenapa nggak 4 kali, nggak 5 kali, nggak 7 kali, atau kenapa nggak 100? Mudah-mudahan imamnya bisa jawab.
Sekarang yang jawab apa? Apa jawabannya istighfar kita setelah sholat 3 kali? Pasti Rasulullah mengajarkan kita ada artinya. Istighfar 3 kali itu, istighfar yang pertama kita minta ampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama dari sholat ke sholat. Selama dari sholat ke sholat. Karena dari sholat ke sholat itu ada jeda di mana kita banyak maksiat mata kita, maksiat telinga kita, maksiat tangan kita, maksiat kaki kita, maksiat kotor pikiran kita. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Selama dari sholat ke sholat saya banyak maksiat kepadamu, mata nonton TV yang dilihat yang aneh-aneh, telinga dengar musik, mulut ngomong sia-sia, kadang-kadang ngomongin orang datang ke rumah bawel sama istri, nggak boleh salah sedikit istri dimarahin, emang istri babu elo. Lebih jauh daripada itu ghibah, sudah amalnya sedikit hancur. Maka minta ampunan kepada Allah dari dosa-dosa maksiat. Istighfar yang pertama untuk itu. Orang yang paham dengan istighfar pertama, ia akan netes air mata seberapa banyak dosa yang pernah dilakukan oleh matanya, oleh telinganya, oleh lisan bibirnya, oleh tangan kakinya, oleh kotor pikirannya. Itu makna istighfar yang pertama. Kemudian istighfar yang kedua apa? Istighfar yang kedua, ibu, kita harus takut. Sudah habis waktunya lama. Nggak jadi jam 6 dah. Istighfar yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mohon ampun. Kita tidak tahu bacaan sholat kita benar atau tidak. Ruku sujud kita benar atau tidak. Tasahud kita sudah benar atau tidak. Ada yang lebih hebat lagi, khusyuk kita benar atau tidak. Pada saat sholat hati kita ada di mana? Istighfar yang kedua, ya Rabb, ampuni kalau sholat saya, bacaan saya masih belum sempurna, ruku sujud saya masih belum sempurna, hati khusyuk saya masih jauh. Ya Rabb, ampuni, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Itu maksud istighfar yang kedua. Istighfar yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, walaupun Allah telah memaafkan dosa-dosa kita, walaupun Allah telah terima sholat kita, tapi kalau kita masih ada dosa dengan sesama anak Adam, haram diri kita masuk surga. Oleh karenanya harus ada istighfar yang ketiga, dan istighfar yang ketiga ditambah oleh ulama dengan tambahan, sesungguhnya ini hanya mengingatkan. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Kemudian bukan wali wajibatil huquqi alayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosaku kepada ibu bapakku, orang yang paling berjasa dalam kehidupanku.
diampuni dosa-dosa pribadi kita, diterima sholat kita dengan istighfar yang kedua, kemudian Allah ampuni dosa-dosa sesama anak Adam kita. Insya Allah. Waktu sudah habis ibu bapak sekalian. Sebentar kita harus sholat isra, jangan disia-siakan waktu yang baik. Abah ingin teruskan sesungguhnya sampai Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, doa. Karena waktu yang membatasi kita, pembahasan berikutnya tunggu episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa adkhalana fi jumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Qul qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bukan Abah tidak mau menerima tanya jawab karena saya harus ngaji lagi nanti jam 10 di Cibubur. Nanti setelah jual saya harus ada bimbingan manasik haji. Nanti malam ada pengajian. Tadi malam juga baru pulang pengajian dari PB. Jadi mohon maaf kalau waktu yang terbatas ini saya tidak bisa menerima tanya jawab terlebih dahulu. Besok kalau ada waktunya insya Allah kita tanya jawab. Sekarang kita bangkit. Yang sudah ada wudhu kita sholat subuh, kita sholat apa? Sholat isra. Yang batal wudhu berwudhu kita sholat isra. Mohon maaf Abah tidak berlama-lama, minta diizinkan untuk setelah sholat isra kembali ke tempat berikutnya. Baik, alhamdulillah.